Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, kerahmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min hadza hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhiran kiram rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan sholat subuh. Jadi kita diwajibkan dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu, dan di sini kita akan kaji bersama tentang keutamaan sholat subuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal fardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat fardain, artinya adalah sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud di sini adalah barang siapa atau siapapun yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar dengan tepat waktu, maka ia akan masuk surga. Kemudian ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang tadi kita bacakan bersama. Yang pertama adalah bahwa dua sholat ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar, memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun sayang, banyak orang yang mengaku muslim, akan tetapi banyak juga dari mereka sebagian yang melalaikan atau bahkan telat ketika melaksanakan sholat subuh. Seringnya telat, bahkan tidak bangun subuh, dan lebih senang bermanja-manja di kasurnya. Karena memang di waktu-waktu itu memang sangat enak sekali untuk tidur, sangat nyaman, sangat enak dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita berat sekali untuk bangun sholat subuh tepat waktunya. Begitu pula sholat asar. Jadi banyak kesibukan, terlalu sibuk dengan aktivitas dunianya, sehingga kadang-kadang waktu asar sudah masuk, justru kita bersantai-santai mengerjakan pekerjaannya, hingga akhirnya waktu sholat semakin mepet, semakin habis, sehingga kadangkala kita lalai atau meninggalkan sholat. Contohnya adalah di antara para petani, ini hanya sebagai contoh saja, ada beberapa, bahkan mungkin banyak gitu ya, yang berangkat ke sawah itu dengan waktu yang sangat tanggung lah. Jadi sangat dalam waktu yang mepet, waktu asar baru ke sawah. Ya, kenapa? Alasannya kalau waktu sore itu sudah tidak begitu panas, sehingga mereka berduyun-duyun pergi ke sawah. Begitu sampai ke sawah, masuk waktu asar, kanlah akhirnya apa? Akhirnya mereka itu tidak tepat waktu sholat asarnya. Lah, nantilah ini baru bekerja, baru nyampe, masa pulang lagi.
bentar lah ini baru dapat sedikit pekerjaannya, kadang begitu, sehingga waktunya semakin mepet, bahkan ketika sudah mendekati maghrib belum juga pulang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sholatnya ditinggalkan asarnya. Maka tadi disebutkan bahwasanya siapapun yang melaksanakan sholat subuh dan asar tepat waktu maka akan masuk surga. Karena sholat dua waktu itu adalah sholat yang waktunya memang kadang-kadang sulit ya bagi kita, bagian orang maksudnya. Kemudian yang kedua adalah dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fardain dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat fardain bagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Bahkan hadis ini bukan hadis sembarang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya hadis ini sangatlah sahih atau bisa kita yakinkan akan kesahihannya. Akhiran kiram rahimakumullah, dari hadis tadi atau dari beberapa pelajaran yang kita sampaikan itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya waktu asar dan waktu subuh. Begitu beratnya waktu asar dan waktu subuh, sehingga Allah menjanjikan kepada semua muslim, siapapun seorang muslim yang mengerjakan sholat asar dan subuh dengan tepat waktu, jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Oleh karena itu, akhirul kiram, mari dari sekarang kita bersama-sama untuk menekatkan diri atau untuk memaksakan diri kita sendiri yang kadangkala kita telat sholatnya, tidak tepat waktu. Mari kita belajar bersama untuk tepat waktu agar kita dapat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram rahimakumullah, Allah azza wa jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini Allah senantiasa menyerukan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 bahwa kita diharuskan, diwajibkan sholat bersama orang-orang yang sholat dan zakat, juga agar kita selalu terjaga dari dosa-dosa, dari kemungkaran. Dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla merupakan amal yang sangat mulia. Ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian akhirul kiram rahimakumullah, sedikit
hal yang dapat kita bagikan, yang dapat kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat, menambah ilmu bagi kita, menambah keyakinan bagi kita, menambah ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara merubah sikap kita agar kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, 5 waktu kewajiban kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Rahimakumullah, berdasar pada hadis ini, maka marilah bersama-sama kita bagikan pembelajaran ini, kita share, kita berbagi kepada orang lain agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dari saya, jika banyak keliruan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.